apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan informasi dari berbagai penjuru dunia yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, informasi utama kita, penguatan saham akhir tahun ternyata tak berlangsung terlalu lama di Wall Street. Pelaku pasar dan pelaku usaha juga dihadapkan pada tahun penuh ketidakpastian. Dan juga bahkan kekhawatiran kembali meningkatnya laju inflasi setelah kurang lebih 6 bulan terkendali. Pergantian tahun di Wall Street kembali diwarnai penantian akan Santa Claus Rally. Kali ini dengan kuatnya pemasukan perusahaan-perusahaan mega cap, termasuk raksasa-raksasa teknologi. The Santa Claus Rally is a rally up from the very end of the calendar year. So starting today, tomorrow, in through the end of the current calendar year and into the first few days of the new calendar years. Rally akhirnya tak berlangsung selama ekspektasi. One of the causes of this every year is let's go with some general optimism for a new year and new resolutions, prosperous new year for everybody. At the same time, there's probably a little bit of window dressing happening on the ends of the calendar year where people are positioning their portfolios to own a little bit more of some things, a little bit less of others. Tapi di luar optimisme pelaku pasar, ada kecemasan memasuki tahun baru dengan kebijakan baru di bawah pemerintahan baru Amerika Serikat nanti. Banyak pelaku pasar dan pelaku usaha kini mengkhawatirkan kembali meningkatnya laju inflasi memasuki 2025. Dan ini tak hanya terkait dengan ancaman tarif dari pemerintahan baru. Banyak faktor terpisah lainnya. Di antaranya perebakan flu burung yang bisa meningkatkan harga berbagai komoditas pangan. Lalu juga instabilitas di luar negeri yang kembali bisa menaikkan harga komoditas lainnya. Syria just fell apart after 54 years in a week. What does that mean for the Middle East? What does that mean for Iran? What does it mean for the effect on the energy industry? Kekhawatiran soal inflasi menguat setelah Bank Sentral AS dalam pertemuan terakhirnya pertengahan Desember merevisi proyeksi penurunan suku bunga selama 2025 dari 4 kali ke hanya 2 kali. That tells me, in the context of a slowing labor market, that they are potentially willing to accommodate a slowing market, a slow labor market, and job losses in order to satisfy their favorite child, which is inflation. And so going into 2025, we imagine that the Fed will, as long as inflation is above their 2% target, they will keep a tighter monetary policy, restrictive monetary policy. Iklim usaha dengan suku bunga tinggi dikhawatirkan bakal lebih memukul UKM maupun konsumen. We can definitely see what part of the economy is stressed. It's the lower income families. In terms of companies and businesses, certainly large cap is going to be okay. They have strong balance sheets. Their sizes can withstand a lot of the slowdown. Small companies cannot. Pengamat mengkhawatirkan meningkatnya gagal bayar utang baik oleh perorangan maupun perusahaan, terutama UKM. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi selanjutnya pemirsa, pergolakan terkini di Suriah membuat militer Israel mengambil alih zona penyanggah dekat dataran tinggi Golan. Hal ini dengan alasan mengamankan warga di wilayah yang dikuasainya tersebut. Separuh warga Golan adalah warga dari komunitas Druze yang khawatir dengan dampaknya jatuhnya rezim Al-Assad bagi keluarga mereka di Suriah. Sekitar 20.000 warga Druze tinggal di dataran tinggi Golan, dan mereka sebagian besar menyambut positif tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Mereka berharap Suriah menjadi negara demokrasi dan berdamai dengan Israel. I will stay in my house. I will not leave my house if it's Israeli regime or Syrian regime. But we hope and we believe, I believe personally, that in the next few years, Israel and Syria will be more close to make a peace agreement and real agreement. Tapi sebagian warga Druze, baik di dataran tinggi Golan maupun Suriah, kini khawatir dengan kelompok pemberontak yang kini menguasai pemerintah di Damaskus, yang dulu kelompok fundamentalis terafiliasi Al-Qaeda. Mereka khawatir umat agama minoritas bakal tertindas dibandingkan saat rezim Al-Assad yang sekuler. Meski pemimpin pemberontak Ahmed al-Shara alias Abu Muhammad al-Jolani
telah menjanjikan Suriah yang inklusif. Komunitas Druze adalah warga keturunan Arab penganut agama minoritas yang terkonsentrasi di Israel, Lebanon, dan Suriah. Warga Druze di dataran tinggi Golan sebagian memiliki kewarganegaraan Israel meski mayoritas merasa sebagai warga Suriah. Pada umumnya, warga Druze di Golan memiliki saudara di Suriah karena wilayah tersebut dulunya merupakan bagian dari Suriah sebelum diambil alih Israel pada 1967 dan dianeksasi pada 1981. Perang saudara belasan tahun di Suriah dan ketidakpastian di negara tersebut membuat semakin banyak warga muda Druze di dataran tinggi Golan lebih mengidentifikasikan diri sebagai warga negara Israel. Menurut wali kota Majd al-Shams, kota terbesar mayoritas Druze di Golan. אחרי נפילתו של אסד, אנחנו דווקא חווים פה מקרה של התקרבות למדינת ישראל, כי אם נתעמק ממש באמת של כל ההתרחשות באזור שלנו, מי שיעניק ביטחון לתושבים פה ומי שהוכיח שהוא יכול באמת להבטיח ביטחון ולהבטיח זכויות אדם ואפילו לסייע לאחרים, ואני מתכוון פה ממש לאזרחים שגרים סמוך לגדר, זו מדינת ישראל. זאת אומרת, הגורם האיתן פה. Pemerintah Israel pun mencurigai motivasi pemberontak yang mengambil alih Suriah. Setelah Assad lari ke Rusia, tentara Israel menduduki zona penyangga antara Suriah dengan dataran tinggi Golan. Pemerintah Israel mengatakan takkan menduduki zona ini selamanya dan hanya ingin melindungi warganya di dekat perbatasan. We cannot judge because the regime collapsed just on the 8th of December. So that's just in the short term it looks stable, but we don't know what will happen in the next few weeks and months. Ahmed Al-Shara mengatakan warga Suriah letih dengan peperangan dan bersiap berdamai dengan negara manapun termasuk Israel. Sementara Israel masih ingin melihat apa yang terjadi dalam transisi di Suriah. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, 4 orang ditangkap di California, Amerika Serikat karena menggunakan pakaian beruang dan merusak mobil mewah. Mereka merekayasa merusak mobil mewah untuk menipu perusahaan asuransi. Video beruang di dalam mobil ini dirilis Departemen Asuransi California. Pemilik mobil mengajukan klaim untuk kursi yang robek dan pintu yang rusak pada mobil mewah Rolls-Royce Ghost, kendaraan eksklusif bernilai ratusan ribu dolar. Penggugat mengatakan seekor beruang masuk ke dalam mobil itu saat diparkir di Lake Arrowhead, sebuah tempat pegunungan di luar Los Angeles, dan merusak interiornya. Untuk mendukung klaim mereka memberikan foto-foto kerusakan serta rekaman dari kamera keamanan. Namun perusahaan asuransi melihat ada yang tidak beres dan menghubungi detektif penipuan asuransi. Whoever's inside that vehicle is not moving like a bear. It's moving like a human. And then, of course, opening the door and getting inside the vehicle, that is highly suspect and questionable. Departemen Asuransi California meneliti video tersebut dan berkesimpulan itu adalah manusia berkostum beruang. Pihak berwenang juga meminta bantuan ahli biologi dari Departemen Margasatwa California untuk meninjau 3 video. Dan mereka juga berpendapat bahwa itu jelas-jelas adalah manusia dengan kostum beruang. Insurance investigators are trained extensively to detect fraud, not only human factor detecting fraud, as well as nowadays the AI, and we got all kinds of cross-referencing. Pihak berwenang pun menggeledah rumah dan menemukan kostum beruang di rumah para tersangka. It was 7 o'clock, we opened the door, they told us to shut it. Really? So we were kind of peeking through, and they had the ram thing or whatever. I would have never thought of that. I mean, that's pretty far out there, but hey, whatever works, but I mean, if they found the bear suit. Para penyelidik menyisir catatan dan menemukan 2 klaim lain terhadap perusahaan asuransi yang berbeda. Kali ini Mercedes 2015 dan Mercedes 2022 di tempat yang sama. Kedua klaim tersebut juga disertai dengan rekaman video yang menunjukkan beruang yang sama mengamuk di sekitar kendaraan. 4 orang berusia sekitar 26 sampai 39 tahun didakwa melakukan penipuan asuransi dan konspirasi atas klaim tersebut, yang nilainya mencapai lebih dari $140.000 AS.
Beruang hitam yang merupakan hewan asli negara bagian California memang kadang masuk ke kendaraan atau bangunan untuk mencari makanan. Pada tahun lalu, seekor beruang di kota Avon, negara bagian Connecticut, masuk ke sebuah toko roti dan memakan 60 cupcake. Sementara tahun 2022, seekor beruang di kota Cornwall, negara bagian Connecticut, masuk ke 2 mobil dan merusak bagian interiornya. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, Ukraina kini masuk jajaran teratas negara-negara yang sukses melakukan program digitalisasi layanan pemerintah. Salah satunya terdorong oleh invasi Rusia, mulai dari paspor digital, peringatan bahaya serangan udara, hingga pembaruan informasi wajib militer. Semuanya tersedia di aplikasi ponsel. Berikut informasinya. Hanya dalam 6 tahun, Ukraina telah melonjak dari peringkat 102 ke peringkat ke-5 di antara 193 negara di dunia dalam kategori indeks layanan daring pada survei e-government PBB. Україна не може оцінювати себе, тобто так, це завжди експерти з інших країн. Тому ми дуже щасливі, що в цьому році ми посіли 5-те місце, оскільки багато років поспіль Україна посідала місця там 100-те і 80-те. Valeria memuji upaya Ukraina melakukan digitalisasi layanan pemerintah lewat aplikasi ponsel dan portal yang disebut DIA, yang berarti aksi dalam bahasa Ukraina. Їм достатньо мати свій смартфон, застосунок Дія, і там всі документи їм доступні онлайн, і вони можуть їх пред'являти будь-якому державному органі. Warga Ukraina bisa mendaftarkan bisnis bahkan menikah secara daring lewat aplikasi DIA. Початок війни – це внутрішньо переміщені особи, тому ми надали їм можливість зареєструватися такими особами, отримати фінансову допомогу. Ми говоримо про відновлення пошкодженого знищеного майна, і тут у нас є проєкт її відновлення. Perang juga mendorong pengembangan aplikasi seperti alarm udara. Застосунок Air Alert сповіщає в реальному часі про можливі тривоги в якомусь взятому регіоні. Це тривоги, які пов'язані з... Perusahaan sistem keamanan Ajax Systems adalah salah satu pengembang aplikasi. Sebelumnya, warga mengandalkan sirene jalanan yang diaktifkan dari lokasi tersembunyi setelah menerima peringatan dari Angkatan Udara. Там далі вже черговий. Так, в механічному режимі цьому там нажимає велику червону кнопку і активуються тривоги. Ми розробили для них таку от адмінпанель, в якій цей черговий може... Sudah ada sekitar 24 juta unduhan aplikasi menurut Valentin. Подібних рішень на таку кількість людей, його в світі немає. Який існував до повномасштабного вторгнення, це застосунок в Ізраїлі. Там повітряні тривоги, там була ще в них... Aplikasi baru ini juga membantu tentara Ukraina merampingkan sebagian besar dokumen mereka. Додаток «Резерв Плюс» – це наймасовіший продукт Міністерства оборони. На меті у застосунка була проста задача – це зробити можливим всі сервіси наших рекрутингових центрів, наших територіальних центрів комплектування, зробити їх онлайн. Pria usia wajib militer kini bisa memakai aplikasi untuk memperbarui data mereka sesuai undang-undang. Нещодавно ми запустили можливість обрати вакансії, відгукнутися на вакансію і добровільно вступити до лав всіх сил оборони. Menurut Katerina, semua data digital ini terlindungi dengan baik. Ia mengatakan perang telah menciptakan kondisi yang membuat pengembangan produk digital baru menjadi lebih mendesak. Dan ini adalah tantangan yang harus dihadapi Ukraina selama ini. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia dan kita lanjut informasi. Negara-negara Afrika Barat, khususnya Ghana dan juga Nigeria, mengalami peningkatan pusat kejahatan siber, yakni tempat anak-anak muda dilatih melakukan penipuan daring. Nigeria kehilangan sekitar 500 juta dolar tiap tahun akibat kejahatan siber dan telah meluncurkan strategi baru untuk memeranginya. Anak-anak muda ini merokok sebelum bekerja. Pekerjaan mereka adalah menipu korban di internet yang tidak merasa curiga. Menurut pemuda yang kita sebut saja Wezi dan rekan-rekannya, mereka bekerja di kerajaan hiruk-pikuk, tempat orang-orang dilatih melakukan kejahatan dunia maya. Mereka berbicara kepada VOA dengan syarat tidak disebutkan nama aslinya. Menurut Wezi, hari ini mereka sedang istirahat. Mereka mencari calon korban lewat obrolan daring. Like going to Instagram, liking posts and comments.
I can go to USA Today now, do their post today. I will start war. I will beat traffic on the comments. They won't even think I'm a scam. From there, people will add me. Banyak yang menerima umpan itu kemudian tertipu. He's worshiping me like this. And why are you doing this? Can you tell us? I'm a graphic designer. I do work. I do office work, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Some people will give you work. They will not pay. I have work here that will tell me that 3,000. I like this country. Itu kurang dari $2 per pekerjaan untuk pekerjaan legal. Menurut Wisi, di sini ia melakukan ribuan penipuan daring yang sebagian besar menyasar warga Amerika. Para pejabat mengatakan penipu dari Afrika Barat sudah terkenal secara global. Menurut Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria, negara ini kehilangan sekitar $500 juta per tahun akibat kejahatan siber, termasuk penipuan online, phishing, pencurian identitas, dan serangan terhadap lembaga keuangan. Pihak berwenang mengatakan 3.400 pelaku kejahatan telah dihukum tahun lalu dan ratusan juta dolar telah dikembalikan. Untuk membantu, Nigeria meluncurkan desk respons cepat kejahatan siber 24 jam akhir Oktober lalu. It's a containment strategy. It is a preventive framework. It's an initiative to save members of the public from any damage, from any loss that cybercrime, may want to bring. Angka nasional menunjukkan Nigeria berjuang menghadapi pengangguran tinggi dan inflasi yang mencapai titik tertinggi selama 28 tahun. Sementara menurut Adeniyi, ia beralih ke penipuan online sebagai sumber pendapatan yang lebih diandalkan bagi keluarganya. I have to work hard, take care of my mom, buy whatever she wants. Seorang juru bicara Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria mengatakan, negara ini juga berencana membuka pusat penelitian kejahatan siber untuk membantu warga Nigeria yang memiliki keterampilan teknologi mendapatkan cara yang legal untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih informasi, pemirsa. Di kota New York, membuat rumah dari kue jahe merupakan salah satu tradisi Natal di Amerika. Dan ini merupakan seniman yang memamerkan ratusan kue, maksud kami rumah kue jahe. Ini merupakan desa kue jahe terbesar di dunia. Seperti apa? Ini dia informasinya. Mulai dari boneka salju sampai taksi kuning khas New York, semua memeriahkan desa kue jahe Gingerbread Lane ini. Ratusan bangunan yang bisa dimakan dipamerkan selama libur Natal di Shops at Columbus Circle, sebuah mall dalam ruangan di New York City. Behind me is 720 houses. The existing Guinness World Record, which we hold, is 1,251. Since this is over our original world record of 157 and nobody's ever broke it, we're still allowed to call ourselves the largest in the world. Seniman dan pencipta Gingerbread Lane, John Lovitch, adalah seorang mantan koki eksekutif. Tahun ini, Lovitch mengambil inspirasi dari jalanan kota New York. Desa ini menampilkan toko bagel, kedai pumpkin spice latte, bahkan stasiun kereta bawah tanah. A lot of the things that you think of when you see New York City, we actually tried to kind of bring into the exhibit a little bit more this year. More lamps, more mailboxes, more street signs. Lovitch mulai mempersiapkan pameran ini hampir setahun yang lalu di bengkel miliknya di ruang bawah tanah rumahnya di New York City. Lewat karyanya, dia berpesan untuk sejenak melupakan masalah. At this point, as you can see while you're here covering this, is the reaction that people have to it. It's very positive. This has a lovely escapist quality. 5, 10, 15 minutes, you tend to forget about your problems, and it definitely young, old, anything in between. People really love it, and you see the reaction on their faces. Just today, just being here, seeing people walk up to it, it just makes you feel good. Gingerbread Lane dipamerkan di New York City hingga tanggal 5 Januari. Ketika pameran selesai, Lovitch akan membagikan rumah-rumah kue jahe secara gratis. Sisanya akan disumbangkan kepada para peternak babi dan sapi di bagian utara New York. Sementara pameran yang lebih sederhana digelar di London, Inggris. Arsitek dan insinyur membangun ulang beberapa struktur terkenal, menggunakan kue jahe, lapisan gula, dan permen. So we've got very structurally sound icing holding the whole thing together, and it's pretty robust, and the gingerbread itself is very structurally sound as well. It doesn't taste very nice, but it stays up for a whole month. So, yeah. Menara BT London, Royal Opera House, sampai Stride Track Lawn Devonport House di Greenwich University adalah beberapa bangunan yang dipamerkan.
The main building is a circular building, so trying to recreate that out of gingerbread was quite challenging, but a fun fact behind the scenes was that we actually used an old leftover piece of metal ductwork from a building site to bake our gingerbread around it to get that kind of circular shape. Dengan tema Kota Daur Ulang, pameran tahun ini berpesan tentang menggunakan bangunan yang sudah ada. Tradisi kue jahe berkembang di Eropa pada abad ke-17. Dan tradisi tersebut diteruskan oleh warga keturunan Jerman di Amerika di negara bagian Maryland dan Pennsylvania, sampai akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan dari Natal di Paman Sam. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan selain itu, pemirsa, informasi berikut ini, suasana musim liburan akhir tahun di Amerika Serikat identik dengan gemerlap lampu dan juga hiasan. Ternyata ini tidak hanya bisa dinikmati di pusat kota, namun juga di sejumlah perumahan. Tiap tahun warga Dyker Heights di Brooklyn gotong royong menyulap perkarangan mereka menjadi salah satu destinasi utama atau Winter Wonderland khas New York. Berikut informasinya. Setiap Desember, kawasan Dyker Heights di Brooklyn ini berubah gemerlap khas musim akhir tahun di New York, lengkap dengan dekorasi dan musik yang meriah. Tradisi ini dimulai pada tahun 1980-an dengan hanya beberapa rumah saja. Lebih dari 40 tahun kemudian, Dyker Heights Holiday Lights menjadi salah satu atraksi utama liburan akhir tahun di New York yang menjadi tradisi antar generasi. This is a yearly thing that we do annually with all our nieces and nephews and family, and we come and look at the lights. Selain dekorasi klasik Natal seperti yang religius atau Sinterklas, ada juga berbagai karakter populer seperti Frosty the Snowman, Grinch, Minion, dan lain-lain. It's really interesting to see the neighborhood so beautifully lit up, everybody with a kind of unique design. It really gives personality to this neighborhood. New York City di akhir tahun memang selalu dimeriahkan dengan kemeriahan lampu-lampu khas Natal. Selain di Dyker Heights juga tentunya Macy's Department Store di belakang saya ini yang etalasenya disulap menjadi sebuah atraksi yang menarik untuk para pengunjung di New York City. Lampu-lampu hias di Dyker Heights dan juga di Macy's Department Store di Manhattan bisa dinikmati secara gratis sampai dengan awal tahun Januari 2025. Perlu waktu berbulan-bulan untuk merencanakan display yang mampu membuat warga tak hanya dari New York atau Amerika Serikat, tapi juga dari mancanegara membanjiri perumahan ini. I think it's very nice. I think the people who live here, they don't have peace. Lots of people every day, but it's very nice. It's different, and I think it's very beautiful. Me and my wife are taking my son. This is his first time. He's 2 years old, and Dyker Heights. Even though I'm from Staten Island, Dyker Heights has always been the place to come and celebrate Christmas and watch all the beautiful lights. Bagi banyak orang, inilah kesempatan menikmati pengalaman musim libur akhir tahun yang tak terlupakan. Dari Brooklyn, New York, tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.